Malam Semahe, selamat kita berjumpa lagi lewat video renungan hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sampai sedemikian jauh firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia adalah perikop dari bacaan kita. Hawa nafsu berasal dari kata Yunani hedone, dan ada yang sekarang kita kenal pemahaman tentang hedonisme, yang berarti bahwa paham tentang hidup yang berpusat pada kesenangan. Jadi orang berpendapat bahwa hidupnya adalah untuk kesenangan, untuk mendapatkan kenikmatan dunia tanpa harus melihat akibatnya atau asalnya. Yang penting merasakan kenikmatan itu. Hidup yang berpusat pada kesenangan adalah merupakan hidup yang juga tidak dilepaskan dari hawa nafsu, di mana di sana ada keinginan, kemudian muncul niat, dan menghalalkan segala cara, sehingga tanpa disadari kita sudah terseret kepada dosa. Sebuah lingkaran dosa yang akan terus berputar tanpa mampu kita putuskan.
Kekuatan hawa nafsu yang mempengaruhi kehidupan manusia itulah yang membuat kita terikat dan terbelenggu dari dosa. Yang awalnya terasa tidak berarti, tapi lama-kelamaan itu akan mengikat dan menjerat kita dengan kuat. Sehingga kita walaupun berusaha sekuat tenaga, kita tidak mampu untuk melepaskannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hawa nafsu yang digambarkan dalam bagian ini adalah awal dari dosa yang mengikat kita, sehingga semua kejahatan, semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan akan mampu kita lakukan. Ketika kita mengawali dosa itu, seringkali kita hanya coba-coba, awalnya dari hal-hal yang biasa, hal-hal yang kecil, yang dianggap tidak berarti. Tetapi ketika kita mau melakukannya terus-menerus, maka semakin hari itu akan semakin besar dan tidak lagi mampu kita lepaskan. Ketika kita menyadarinya, seringkali sudah terlambat. Kadangkala kita membiarkan diri kita hanyut ke dalam dosa, hawa nafsu, keinginan, ambisi yang terlalu besar sehingga membuat kita gelap mata dan menginginkan sesuatu tanpa mempedulikan orang lain. Yang penting kita berhasil. Kita tidak mau tahu orang lain itu jatuh, sakit, atau apapun yang mereka alami. Yang penting kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Yakobus dalam bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa satu-satunya cara agar kita terlepas dari belenggu dosa itu yang mengikat kita erat adalah dengan tunduk kepada Allah. Bagaimana kita bersikap sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan untuk menundukkan hidup kita hanya kepada Allah Sang Pemilik hidup. Karena hanya bersama Dialah kita akan mampu melawan setiap godaan iblis. Kata ayat 7 bagian firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum dosa itu menjadi sesuatu yang besar dan membuat kita masuk ke dalam kekekalan api neraka, hari-hari ini lewat setiap pergumulan yang kita hadapi, itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Cara Tuhan, waktu Tuhan untuk kita merenungkan kembali sedalam apa keimanan kita kepada Allah. Sudah sejauh mana kita terseret oleh dosa, sudah seberapa besar kita menyakiti orang lain. Biarlah kita sadar, biarlah kita kembali kepada Allah agar kita tidak terlambat. Hari-hari ini hidup kita tidak tahu apakah besok, lusa, minggu depan kita akan dipanggil Tuhan. Kalau kita melihat betapa banyaknya orang dalam satu hari meninggalkan dunia ini tanpa harus melewati hal-hal yang biasa atau yang wajar. Hari ini kita bisa bertemu, tertawa bersama, tetapi besok kita bisa mendengar bahwa orang itu telah pergi.
Itu menandakan betapa sempitnya hari-hari hidup kita. Betapa tidak tahunya kita akan kemana setelah kematian kita. Kalau kita sampai pada saatnya dan kita belum bertobat, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kekekalan yang abadi dalam penghukuman Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah kita semua mau membuka hati, membuka pikiran kita, apa yang harus kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, tetapi juga buat diri kita sendiri ke depan. Biarlah dengan menyadarinya, kita akan semakin hari semakin tunduk kepada Allah. Dan di dalamnya kita akan menikmati bahwa Tuhan akan selalu menolong kita untuk memampukan kita menjauhkan dari setiap godaan hawa nafsu yang selalu datang dan menggoda kehidupan kita. Kita percaya dengan ketundukan hati kita kepada Allah, kita akan semakin mampu dan kuat, bahkan tegar untuk menghalau setiap godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita saat-saat ini. Biarlah ya Bab, biarlah kita semua di hari-hari yang penuh dengan kecemasan ini tidak semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita bisa menikmati janji Kristus tentang surga yang bakar. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin.